Shalom, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kembali lagi pada malam hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Dan nas kita pada malam hari ini yakni dari Matius pasal 12 ayat 43 sampai 45. Sebelum kita akan merenungkan firman Tuhan ini, mari kita berdoa. Bapa, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami, sehingga malam hari ini kembali lagi kami akan merenungkan, memahami firman-Mu yang menjadi penuntun dasar bagi kami dalam menjalani kehidupan ini. Kami mohon Roh Kudus menolong sehingga umat-Mu beroleh hikmat pengertian akan firman ini, serta kemampuan untuk dapat melakukannya. Berkati, urapi, dan sertai hamba-Mu, sehingga apa yang disampaikan menjadi berkat bagi seluruh umat-Mu yang bersama-sama merenungkan firman ini. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, nas kita pada malam hari ini itu dengan perikop kembalinya roh jahat. Nah, Bapak Ibu, kalau kita memahami mulai dari judul atau perikop nas ini tentang kembalinya roh jahat, maka ini memberi pengertian bagi kita mengapa sampai roh jahat itu kembali. Sehingga saya mengajak kita untuk bersama-sama memahami firman Tuhan ini di bawah satu tema, yakni jadikan Tuhan selalu menguasai hidup. Jadikan Tuhan selalu menguasai kehidupanmu. Dalam sini dikatakan bahwa ada seseorang yang sudah sembuh dari kerasukan jahat, namun beberapa waktu kemudian hidupnya kembali, bahkan parah lebih lagi dari apa yang pernah ia alami. Jadi padahal dia sudah sembuh, tetapi hidupnya beberapa waktu kemudian menjadi lebih buruk dari apa yang pernah ia alami. Nah, hal seperti itu terjadi, dikatakan dalam nas ini dijelaskan kepada kita ketika roh jahat melihat rumah itu, katanya rumah itu kosong. Rumah kosong, bersih tersapu dan rapi teratur. Nah, yang saya ingin tegaskan bagi kita adalah rumah itu kosong. Jadi kekosongan itu kemudian bisa kita lihat tidak ada yang menguasai kehidupan dari orang tersebut. Jadi diibaratkan bagaimana kehidupannya itu kosong, rumah itu kosong, sehingga roh jahat kembali dan membawa lagi roh-roh jahat yang lain, sehingga keadaan dari orang tersebut menjadi lebih parah. Nah, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, apa yang dapat kita renungkan dari firman Tuhan ini? Saya mengajak kita sekalian, keadaan yang lebih buruk yang dialami oleh orang tersebut itu terjadi karena seseorang tidak menjadikan Tuhan itu menguasai hidupnya setiap saat. Jadi ia mengalami kekosongan. Kemudian ia tidak memelihara hidupnya dengan tetap waspada bahwa kuasa jahat itu dapat menyerang kapanpun. Bahkan kalau dalam gambaran itu, kuasa jahat itu ya seperti singa yang mengaum-ngaum mencari mangsa. Ketika mangsanya lengah, maka ia akan menerkam. Sehingga kehidupan kita pada masa kini, kita harus waspada terhadap kuasa-kuasa jahat yang dapat datang kapanpun menyerang kehidupan kita. Kemudian yang ketiga adalah sama dengan apa yang diuraikan di sini, hidup yang kosong. Hidup yang kosong tidak membentengi diri dengan
dengan firman Tuhan, maka kuasa-kuasa jahat itu akan mudah untuk masuk. Bahkan kehidupan kita bisa lebih buruk dari sebelumnya ketika roh jahat itu kembali datang. Kemudian, mengapa sampai bisa terjadi seperti itu? Kehidupan yang lebih buruk tidak menyadari bahwa kuasa jahat ini kan dia selalu mengintai kehidupan orang-orang percaya. Jadi ini yang tidak disadari oleh orang dalam nas ini, sehingga roh jahat itu kembali datang, bahkan membawa roh-roh jahat yang lain. Nah, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, jangan kita membiarkan hidup hati kita kosong tanpa dipenuhi dengan firman Tuhan, tanpa dikuasai oleh Tuhan. Kita tidak waspada terhadap kuasa-kuasa jahat, tetapi mari kita bersama-sama membentengi diri kita dengan firman, tidak memiliki kekosongan dalam hati kita. Jadi rumah yang kosong, hati yang kosong, hidup yang kosong tanpa Dia menguasai, tetapi biarlah Tuhan yang menguasai kehidupan kita. Sehingga ketika hidup kita tetap terjaga, hidup kita dibentengi oleh firman Tuhan, kita tetap waspada, kemudian kita menyadari bahwa kuasa jahat itu bisa datang kapan saja dan menyerang kita kapan saja, dan kita ada dalam pemeliharaan Tuhan, menyerahkan hidup untuk dikuasai oleh Tuhan, maka roh-roh jahat tidak akan memiliki celah untuk masuk kehidupan kita. Bapak Ibu yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mari bersama-sama melewati firman Tuhan ini dalam perenungan ini. Jadikan Tuhan selalu menguasai hati dan hidup kita. Persekutuan dengan Tuhan itu tidak lepas. Kemudian dalam pemahaman perenungan terhadap firman Tuhan itu yang membentuk kita dan juga kehidupan kita dalam doa kepada Tuhan, sehingga kehidupan kita senantiasa terpelihara di dalam Tuhan. Bapak Ibu yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, biarlah firman Tuhan ini boleh menjadi kekuatan, menjadi pengingat juga bagi kita tentang bagaimana kehidupan kita dalam dunia ini itu bisa menjadi lebih buruk dari sebelumnya kalau kita tidak hidup dalam kuasa Tuhan. Jadi ini sebagai pengingat bagi kita sebagai orang percaya, dan juga supaya kita membentengi diri kita dengan kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini menjadi berkat bagi kita sekalian. Tuhan memberkati. Mari kita bersama-sama mensyukuri atas firman Tuhan ini. Kita menaikkan doa kita dan memohon Tuhan supaya senantiasa menguasai hati kita, memimpin hidup kita, tidak membiarkan hidup kita kosong, tetapi selalu ada Tuhan yang menjadi penguasa, yang menguasai hidup kita. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas firman-Mu. Firman-Mu yang menjadi pengingat bagi kami sebagai orang percaya. Roh jahat itu ada, dan mereka berusaha mengintai kehidupan kami. Kapan kami lengah, maka di situ roh jahat akan masuk. Ketika hati kami kosong, maka roh jahat pun akan masuk untuk menguasai. Biarlah Tuhan, kami mohon Engkau sendirilah yang menguasai kehidupan kami. Engkau sendiri yang bertahta dalam kehidupan kami. Engkau
melewati perenungan firman yang boleh menjadi benteng kehidupan kami untuk melawan kuasa roh-roh jahat. Pelihara kehidupan kami ya Tuhan, sehingga kami tidak pernah jauh dari Tuhan, tidak pernah lepas dari pemeliharaan kuasa Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, seluruh kehidupan kami serahkan dalam pemeliharaan kasih-Mu. Biarlah Engkau sendiri yang senantiasa membimbing, menuntun kami ke dalam kehendak-Mu. Terima kasih atas firman-Mu pada malam hari ini. Dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.